ragu, siapakah aku ini yang kau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat kami pikirkan kebaikanmu Tuhan, kami selalu bersyukur karena Engkau peliharaku, Kau yang pegang hidupku, Kaulah harapanku. Tuhan, kami bersyukur selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur punya Allah yang baik, punya Tuhan yang baik sepertimu Tuhan, yang cukupkan semuanya. Haleluya. Kami mau nyatakan, saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa
keraguan, surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, kesopaanku jelas tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelas tanpa keraguan, surya kan terus ada. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi bekal seluruh kehidupan kita sepanjang hari. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan garis bawahi di dalam ayat 3 bagian yang terakhir, yang dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan adalah suatu hal yang sangat diidamkan oleh setiap orang. Tidak ada seorang pun yang mau gagal. Semua ingin berhasil, semua ingin untuk diberkati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita ini berhasil dalam perjalanan hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi setiap orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi setiap orang yang setia untuk berdoa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rancangan Allah bagi umatnya yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Sebab apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah rancangan Tuhan kepada umatnya yang setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berhasil, kalau mau kita diberkati oleh Tuhan,
Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sesuai dengan dikasih Tuhan. Yang pertama, kita harus menaruh hidup kita di bawah otoritas firman Allah. Kita melihat orang yang dalam firman Tuhan dikatakan yang menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Contohnya, kita mungkin pernah membaca firman Tuhan yang dikatakan di sana ada seorang yang bernama Ishak. Ishak adalah seorang yang meraih keberhasilan. Ishak adalah seorang yang meraih keberuntungan, diberkati Tuhan. Pada waktu dia ada di tempat suatu daerah yang terjadi kesukaran, terjadi kelaparan, terjadi kekeringan. Tetapi di sana kita melihat bahwa Ishak diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat ketika seseorang itu di tempat kekeringan, di tempat kelaparan, tidak mungkin mendapatkan sesuatu. Tetapi kita melihat di sini Ishak adalah seorang yang diberkati Tuhan. Kalau kita melihat secara perhitungan ketika seorang itu ada di tempat yang kering, di tempat yang tidak ada apa-apanya, di tempat suatu daerah kelaparan, secara pemikiran manusia, tidak mungkin mendapatkan sesuatu. Tetapi kita melihat di sana, Ishak diberkati Tuhan. Ishak mendapatkan sesuatu yang terbaik yang dari Tuhan. Dia berhasil di masa yang sukar. Dia berhasil di masa kesulitan. Dia berhasil di masa kelaparan yang terjadi pada waktu itu. Justru kita melihat ketika seseorang diberkati di tempat itu, Tuhan lebih lagi mendekat kepada dia. Tuhan memberkati Ishak dan bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 26 ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Apa rahasia Ishak? Sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Apa yang dia lakukan sehingga dia diberkati oleh Tuhan? Satu hal yang Ishak lakukan dalam hidupnya. Yang pertama dikatakan dia menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Tuhan. Sekali lagi dikatakan Ishak menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Saudaraku, kalau kita taat, kalau kita tunduk, kalau kita setia dan dengar-dengaran kepada firman Allah, maka keberhasilan akan menjadi milik kita. Keberuntungan akan menjadi milik kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Karena firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekali lagi dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 16. Firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tentu yang percaya, yang takut akan Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan di sana. Firman Tuhan katakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, pesan Yosua kepada kita semua. Dikatakan di sana, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara dikasih Tuhan, Ishak adalah orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada firman Allah. Dia taat, dia tunduk pada otoritas firman Allah. Sekalipun terjadi kelaparan di Israel, ia tetap berhasil
karena dia taat, karena dia tunduk kepada firman Allah. Maka kuasa firman Allah terjadi di dalam hidupnya. Karena Roma 1 ayat 16 tadi dikatakan bahwa firman Allah adalah kekuatan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Saudara dikasih Tuhan, apapun keadaan kita yang kita alami saat ini, yang kita alami pagi hari ini, ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus taat dan tunduk di bawah otoritas firman Allah. Ketika kita lakukan ini, ketika ini ada dalam hidup kita, kita pasti berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih itu, oleh sebab itu mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Ishak. Dia taat, dia tunduk, dan dia diberkati dan berhasil dan beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ishak diberkati oleh Tuhan? Kenapa dia berhasil? Apa yang dia lakukan? Yang kedua, bertindak dengan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal 26, Kejadian pasal 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sekali lagi dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudaraku, Ishak melakukan ini dengan suatu tindakan iman. Tidak percuma apa yang kita tabur untuk Tuhan, pasti kita menuai. Asalkan kita menabur dengan iman yang ada dalam hidup kita ini. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 dikatakan di sana, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di dalam ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika seseorang menabur dengan iman, mereka akan mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Yang dikatakan akan menuai dengan bersorak-sorai, akan mendapatkan keberhasilan, akan mendapatkan keuntungan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Galatia pasal 3 ayat 9 dikatakan di sana, dikatakan firman Tuhan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sekali lagi dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dengan iman kita menabur, apapun yang kita taburkan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan mendapatkan keberhasilan. Kita akan mendapatkan berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika dengan iman itu kita memberi sesuatu dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita pasti berhasil, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari, ketika kita mau melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, memberi kepada Tuhan, menabur untuk Tuhan, pakai dengan iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ketika kita mau mempersiapkan setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah itu dengan iman yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita pasti berhasil.
Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga dikatakan, kenapa Ishak berhasil? Kenapa dia diberkati oleh Tuhan? Karena dia membangun persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak ingin melihat kita diberkati oleh Tuhan. Iblis tidak ingin melihat kita berhasil. Iblis mau menggagalkan kita. Iblis mau menghancurkan setiap apapun yang kita lakukan. Dan iblis mau merampas milik kita. Saudaraku, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan, mempererat persekutuan dengan Tuhan, melakukan mesbah dalam kehidupan pribadi dengan Tuhan, melakukan mesbah dengan bersama-sama dengan keluarga. Saya yakin setiap kita yang melakukan itu, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kita pasti berhasil. Apapun yang kita pergumulkan, ketika kita pergumulkan itu dengan dekat kepada Tuhan, dengan persekutuan dengan Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau berhasil, mari kita bangun persekutuan dengan Allah. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita melekat kepada Tuhan. Sebab karena keberhasilan kita adalah dari Tuhan. Karena berkat yang kita terima itu semua adalah dari Tuhan. Apapun yang kita dapatkan, yang terbaik itu semua dari Tuhan. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Ishak, sesuatu yang dikasihi Tuhan. Dia berhasil. Kenapa? Karena dia melakukan mesbah kepada Tuhan. Persekutuan erat dengan Tuhan. Sesuatu yang dikasihi Tuhan, dengan ayat yang terakhir kita buka, Kejadian pasal 26 ayat 25. Kejadian pasal 26 ayat 25. Firman Tuhan katakan, sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Sekali lagi dikatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Tentu ketika kita buka mesbah untuk memanggil Tuhan, saya yakin kita percaya bahwa Tuhan pasti hadir dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, yang pagi hari ini yang perlu kita renungkan, bahwa percayalah ketika tiga hal ini ada dalam kehidupan kita untuk melakukan aktivitas kita sepanjang pagi hari ini, kita pasti berhasil. Sebab Tuhan rindu untuk memberikan keberhasilan bagi umatnya yang percaya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya ketika kami mau melakukan aktivitas kami melangkah bersama Tuhan. Ketika kami boleh melangkah bersama Tuhan, ketika kami menyerahkan semua hidup kami kepada otoritas firman Tuhan, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Ketika kami melakukan dengan iman, kami pasti mendapatkan keberhasilan dari Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, pimpin kami, tolong kami untuk kami boleh melakukan semuanya dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih setiap kami yang pagi hari ini yang mendengarkan firman Allah, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kita percaya untuk pagi hari ini Tuhan pasti memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.